Yes, sudah mulai ya teman-teman. Kembali lagi di podcast She Talks by Cerita Ruang Tunggu sebagai bagian dari Bumi Langit Podcast. Sekarang di sini sudah ada siapa? Sudah ada. Aku lempar ke kamu dulu. Oke. Kembali lagi sama aku Nabila dan aku Pia. Kami di sini udah bersama bapak-bapak yang bisa henshin. Bapaknya bisa berubah. Bapak yang Bapak the one and only. Siapa ada? Siapa Nyengir aja. Siapa Pak? Bapak Ranger. Bapak Ranger. AKA Bapak Ranger. Nah, kita hari ini mau ngomongin apa ya? Kayaknya kita hari ini mau ngomongin sesuatu yang bikin heboh di Indonesia Comic Con 2022. Kemarin kan kita udah datang ya ke Indonesia Comic Con. Di Day One itu ada sesuatu yang bikin kita gregetan banget. Bikin kita heboh kayaknya. Udah lewat 2 hari masih. Iya, hype banget, nyengir banget. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang baru ya dari Jagat Sinema Bumi Langit. Masuk nggak itu? Masuk. Masuk. Iya. Masuk. Salah satu anaknya Pak Iman. Anaknya Pak Iman, alhamdulillah brojol juga di Indonesia Comic Con. Pertama dari Bumi Langit Cinematic Universe. Series pertama ya. Tira. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang Tira, kami tahu nih ada teman-teman yang sayangnya nggak bisa masuk ya waktu itu ke dalam venue ICC dikarenakan kebijakan panitia yang menutup sementara ya. Karena di dalam kita yang di dalam itu tahu tuh over capacity banget gitu ya. Dan dengan alasan keamanan panitia memutuskan untuk menutup venue sementara, dan karenanya banyak teman-teman yang nggak bisa ikut gabung sama kita di dalam ya, berbagi kegembiraan tentang Tira ya. Pas banget di waktu jam Pas kita juga gitu. Dan kami mohon maaf karena teman-teman ada yang udah jauh-jauh pengen lihat Tira, mohon maaf banget nggak bisa masuk ya. Tapi semoga nanti si kegembiraannya bisa kita tetap bagi sama-sama teman-teman semua ya. Amin. Untuk Tira. Ya, terima kasih teman-teman. Tapi masih nyengir-nyengir aja nih Pak Iman, karena mungkin ini tuh salah satu anaknya yang sudah ditunggu-tunggu untuk muncul kayaknya ya. Satu lagi anaknya yang muncul, diperkenalkan lah ya untuk ini. Bagaimana perasaannya? Dari awal aja, waktu datang itu lihat booth-nya si Disney. Itu satu wing tuh Tira sendiri satu wing Tira sendiri, wah gitu ya. Terus lihat Tira ada yang banner memanjang ke bawah itu kan, itu bareng She-Hulk gitu ya. Waduh gitu kan rasanya. Rasanya seneng banget sih, satu demi satu ya, produk-produk Bumi Langit Cinematic Universe bisa hadir bareng kita. Oke, kalau Tira ini bisa kapan nih ditonton? Udah gak sabar soalnya. Dan berapa episode? Iya. Udah diumumin di panggung ya, teman-teman semua. Waktu itu udah diomongin oleh Bang Joko, kemudian Zair Omar sutradaranya dan teman-teman cast. Tira akan ada 8 episode ya, 8 episode. Dan diharapkan bisa tayang awal 2023. Tapi pastinya nanti akan dikabarin ya jadwal tayangnya kapan tuh dari pihak DC soalnya. Gitu. Kan Joko Anwar di hari kedua kan mengumumkan Godam dan Tira. Jadi betul. Apakah si Tira ini yang tayang duluan berarti? Tira akan tayang duluan sebelum Godam dan Tira. Oke, kita wajib nonton nih. Wajib banget nonton karena nanti nyambung ke Godam dan Tira ya. Jadi teman-teman, si series Tira ini merupakan prequel dari movie Godam dan Tira. Harus nonton dulu sebelum nonton movie-nya Godam dan Tira. Oke. Oh, aku jadi gregetan sendiri. Aduh, Nora ya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong ya kan si Tira ini ketika masuk di ICC itu kan ketika kita ke booth-nya Disney itu gede banget tuh posternya. Jadi itu tuh sempat jadi bukan training ya, jadi perbincangan, udah masuk ke sosial media sebelum kita umumin karena pas teman-teman ICC masuk yang udah masuk dari pagi, udah lihat duluan posternya, dan udah di foto-foto. Tapi ada yang menarik, denger-dengar nih ketika posternya muncul warawiri gitu di sosial media, udah ada aja yang bikin
Apa teori-teori ya? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih di poster Tira itu kan menghadap ke arah kiri nih, ke arah kiri nih. Oh, iya. Yang katanya tuh mirip dengan poster Gundala dan Sri Asih yang sama-sama menghadap ke arah sana. Kenapa ya? Ada yang bilang kalau itu tuh ke arah Tenggara. Tenggara di sebelah Tenggara itu sebelah situ lah ya. Ya sebelah situ lah ya, Tenggara ya. Apakah benar itu? Benar ya? Apakah benar? Balik bertanya. Tapi bukannya ini arah barat? Iya. Apakah benar, Pak? Itu maksudnya dia menghadap ke situ karena ada sesuatunya, Pak? Bisa jadi ya. Bahkan aku pun nggak tahu. Maksudnya ini benar nggak tahu, Pak? si poster ini sendiri pun nggak percaya. Nggak percaya. Greget banget ya ngeliatnya ya. Kalau teman-teman lihat di situ Chelsea Islan ada bekas luka di pipinya gitu ya. Iya, besar-besar dia abis ngapain ya kayaknya. Gitu ya, terus ada si matanya di celak hitam gitu. Oh itu celak, bukan mata panda. Itu celak sih, bukan mata panda. Gitu. Oke. Apalagi ada si warna-warni itu juga itu pasti menimbulkan pertanyaan. Dan sendiri. ada yang bilang itu apakah itu cincin seseorang? Apakah itu Pak Haji yang sering kita temui di acara. Iya. Selalu ada di Comic-Con. Sering banget ketemu mirip Pak Haji Ungu. Iya, Pak Haji Ungu. Tapi mungkin juga itu yang si warna-warni itu sebetulnya adalah batu koleksinya si Mbak Tira gitu. Siapa tahu dia suka koleksi batu juga kayak saya. Iya, dia kan orang kaya ya. Iya, ada pink quartz gitu kan, ada ruby mungkin yang nggak tahu. Yang jelas pecah banget sih, karena waktu di panggung kemarin kan selain kita dikasih lihat behind the scene-nya, still fotonya, bahkan cuplikan dari serialnya. Oke. Jadi kok ya yang nge-spoil malah tim produksinya sendiri kan dia jadi makin gregetan gitu loh. Karena mungkin emang udah nggak sabar lagi tuh pengen berbagi ke sama rakyat bumi langit. Soalnya kemarin pas aku tonton gitu ya di Indonesia Comic Con kayaknya setiap yang terlibat di situ tuh kayak udah pengen bocor-bocor. Karena udah saking semangatnya gitu loh kayak aduh aku pengen cerita tapi aku tidak bisa cerita gitu kan nggak bisa. Syukur alhamdulillah ditahan. Proses syuting juga lancar ya. Udah selesai tapi sudah selesai. Dan kita harapkan semuanya lancar menjelang tayang di Disney Plus ya. Mohon doa dan dukungan teman-teman semua. Semoga menjelang tayang di Disney Plus juga prosesnya lancar ya. Betul. Rame sih kemarin juga jadi bahan obrolan juga karena yang mungkin ada ya yang sempat menangkap ada kostumnya juga, di videonya itu. Ada dalam kostum ya, dia dalam kostum gitu ya. Baik, nah tapi kita ngobrolin Tira di ICC, tapi emang sebetulnya siapa sih Tira itu gitu? Originnya bagaimana gitu? Siapa sebenarnya Tira? Ini siapa yang mau jawab? Saya mah tukang nanya aja di sini. Iya dong, Pak Iman. Oh, si Bapak Ranger. Jadi Tira itu pertama kali muncul di komik Tira, judulnya Robot Kungfu ya. Robot Kungfu. Iya. Robotnya suka kungfu. Oh, bukan nama Tira. Memang silat kungfu. Wacau. Gitu. Serem ya. Gitu ya. Itu tahun 74. 74. Versi Pak Nono ya, almarhum Pak Nono GM. Nah, yang menarik di komik pertama Tira itu bukan komik origin. Bukan? Kenapa bukan? Jadi di situ dia si Susi namanya di komik itu dia sudah jadi Tira. Oke. Tidak diceritakan asal-usul bagaimana dia menjadi Tira gitu ya. Sudah jadi Tira aja. Sudah bak big book cap cip cup gitu. Fafifu was was was. Oke. Pokoknya ya gitu. Dan seiring dengan perkembangannya si versi Tira pun jadi banyak ya. Ada yang kita lihat ada Tira yang lebih modern di Patriot gitu ya. Kemudian Tira juga seringkali muncul jadi bintang tamu di komik-komik jagoan-jagoan lainnya gitu. Dan si Tira ini jadi salah satu karakter yang paling menarik buatku dari sekian banyak karakter Bumi Langit karena justru dia nggak punya kekuatan super. Jadi kekuatannya berupa jadi apa? Dia kemampuannya biasa yang jago bela diri gitu ya. Oh, jago bela diri. Gitu. Cuman tujuannya menjadi Tira itu apa sih Susi ini? Kalau apa?
lihat di komiknya si Susi ini anak orang kaya banget. Ya, Anak semua orang punya. kaya banget. Udah pinter, cantik, kaya, jago bela diri. jago bela dan lain-lain sampai yaudah deh jadi superhero aja deh gitu. Takut ya. Ya nggak apa-apa sih, orang kaya mah bebas ya, bebas sultan mah bebas. Jadi itu lagi-lagi karena nggak diceritain itu yang ditangkap gitu ya. Itu yang ditangkap dengan segala stereotip orang kaya tuh ya si Susi itu seperti itu gitu. Dan yang menarik lagi-lagi si Pak Nono tuh emang bisa aja gitu ya. Ada dalam salah satu komiknya di mana panel terakhir si Tira ini malah setelah misi selesai mengajak para jagoan ini clubbing. Oke. Jadi mereka joget-joget dengan kostum superhero masing-masing gitu ya. Itu cuma di komik Tira doang yang gitu ya. Berarti komiknya itu menggabungkan beberapa patriot gitu, Betul, jagoan. betul. Jadi kan kalau apa? Kolaborasi. Kalau di komik-komik klasik dulu udah biasa gitu ya siapa jadi bintang tamu di mana gitu. Oh, oke. Gitu. Nah ini Tira juga meminjam karakter-karakter dari komik lain, dari komiknya Pak Wit, dari komiknya Pak Hasmi dan lain-lain untuk bergabung di komik dia dan diajak juga. Oke. Izinnya bagaimana itu Mbak? Permisi Pak Wit NS, saya mau pinjem Godam, permisi Pak tinggal Hasmi. bilang aja sih. Tinggal bilang. Karena di studio Saficap itu meja kerjanya Pak Wit, Pak Hasmi dan Pak Nono tuh sebelahan. Jadi jadi mereka memang Oke, satu oke. studio gitu ya. Iya, mereka satu Aku studio. mau pinjem ini ya, mau diapain? Saya mau dugem. Oke. Oh, bikin Nama studio mereka tuh Saficap ya. Karena Sagittarius, Virgo dan Capricorn. Itu nama zodiak mereka masing-masing. Pak Hasmi, Pak Wit dan Pak Nono. Berarti kalau misalkan kita bikin studio, kamu Aries, Virgo. Anda Virgo, saya Pisces. Pivir Gak enak sih. Piviris, yoi. Kayaknya gak enak. Masa banget. Kami bertiga bikin studio Dibatalkan, dibatalkan dulu. Tapi lucu Pak, Piviris, Pisces, Virgo, Aries, yoi. Oke. Iya sih. Tapi jangan. Nah, kayak Aneh tadi, itu. karena memang sudah tradisi bahkan di komik yang relatif baru meskipun masih masuk jagat pusaka ya. Tira nih ketemu sama Virgo. Tira ketemu sama Virgo. Jadi ini juga yang menarik, Tira ketemu Virgo, mereka sama sekali nggak tahu masing-masing. Ya nggak tahu. Ya ketemunya dalam wujud jagoannya ya. Taunya jagoannya sesama jagoan. Gitu ya. Di Tira, di Virgo ketemu dan ketemu satu orang biasa lagi yang ternyata sebenarnya dia adalah Sembrani. Oke. Mereka bertiga tuh ada di satu tempat yang sama dan masing-masing nggak tahu satu sama lain gitu. Itu juga asik sih yang kayak gitu bisa. Jadi mereka kalau jagoan-jagoan Bumilang itu emang orang-orangnya jagoan-jagoan itu satu sama lain tuh nggak tahu Nggak ada yang tahu. identitas aslinya ya. Betul. Taunya cuma identitas Dalam wujud jagoannya doang. Kecuali kalau di komik Bunda dan Merpati ya yang tahu identitas maksudnya Udah karena mereka nikah. suami istri ya, karena mereka Betul. suami istri. Masa nggak ngasih tahu ya? Yang nggak merahasiakan identitas itu juga Pangeran Melar. Dia Karena tidak merahasiakan identitas. Oh, iya, Karena dia nggak langsung- berubah dia wujud nggak ya. berubah wujud. Dia kan nggak berubah wujud. Pangeran Melar Udah melar aja. Cuma pakai jaket jeans, kacamata hitam, topi selesai gitu. benar-benar. Tapi dia nggak Gaya ya? nggak berubah. Jangan salah, tahun segitu komik-komik itu justru menjadi kayak trendsetter gitu loh. Wadaw. buat anak-anak muda gitu ya. Oh. Pengen tahu nih si jagoannya lagi pakai celana model gimana, jaket yang kayak gimana, itu beneran dicari gitu. Itu sesuai mode waktu itu enggak? Betul, sesuai mode waktu itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, si komik-komik klasik itu lihat betapa tokoh-tokoh itu sangat modis gitu loh. Nanti Modis pada zamannya pada ya? zamannya ya, sesuai zamannya. Jadi memang apa namanya? Zeitgeist ya, penanda zaman. Tapi kebayang kalau si Tira jadi trendsetter fashion, kan dia fashionnya seksi banget gitu. Apakah ada juga yang mengikuti gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, yang jelas si Tira dari dulu sampai sekarang dia juga masih jadi salah satu karakter paling penting di Bumi Langit ya. Bahkan sampai di era Patriot, kalau teman-teman baca yang Pranaya, di situ kan ada hint ya bahwa waktu Godam ngobrol sama Sri Asih berdua aja, si Tira tuh ngeliatin dari jauh agak gimana gitu ya. Nah itu Siapa juga yang nge-ship? udah di hint dari komik klasiknya dulu. Oh. Nah, jadi dulu ceritanya para jagoan yang bisa terbang
biasa membonceng jagoan yang nggak bisa terbang di punggungnya. Membonceng, ya nggak bisa terbang naik di punggungnya gitu kan. Berarti Sri Asi yang bisa terbang. Bisa, nah, dia ngeboncengin siapa gitu ya, seberani gitu kan. Ada yang naik di punggungnya, ada yang pegangin pakai tangan kayak gitu. Ada satu adegan di mana sebenarnya Godam itu ingin mengajak Tira ngebonceng Tira. ke dia. Aduh, klasik. Dan di saat yang sama sebenarnya Tira ingin ngebonceng Godam tapi dua-duanya sama-sama malu, jadi awkward moment gitu nggak sih? Pengen diboncengin Iya, Godam. satu pengen diboncengin, satu ingin ngajak ngebonceng, satu ingin dibonceng, tapi sama-sama nggak ada yang berani ngomong gitu. Tapi lucu juga jadi ya. awkward moment gitu ya. Tapi lucu juga. Kalau yang dicerita akhir pencarian Nemo ini non kanon ya karena sifatnya fan komik. Godam dan Tira punya anak. Oke, gitu ya kalau yang di cerita akhir pencarian Nemo gitu. Jadi memang hubungan kedekatan mereka udah di-hint dari beberapa komik yang sudah ada. Komik, gitu. Tapi kalau lihat di Godam yang putih hitam, Tiranya kan lebih badass gitu ya. Agak keren banget gitu ya Tiranya di Godam Gini putih nih. hitam yang ditulis oleh Tamam dan digambar Eva. Tiranya tuh keren banget. Itu Tira dan Awang kan nggak saling mengenal kan? Iyalah orang ada yang itu. Awangnya dihajar. Yang satu. Iya. Jadi dan si Tira di Godam putih hitam ini dia digambarkan ya mungkin karena di establish sudah orang kaya ya dari awal ya. Oh dia punya laboratorium yang Punya gedung sendiri, Pak. punya gedung Orang sendiri dia punya ya. gedung sendiri. Yang dan fully armaments yang banyak amunisi segala macam yang keren banget dan canggih banget gitu. Bahkan punya AI sendiri namanya Chelsea. Yoi. Apakah itu hint? Itu Di Chelsea. Emang penulisnya sih. Bukan dia penggemar itu ya, Chelsea. Emang karena Tamam penggemar Chelsea Islam Iya, gitu. iya. Jadi ya sebagai penulis Berarti dia setuju waktu memasukkan nama Chelsea sebagai AI-nya. Tapi itu doanya, Pak. Akhirnya Chelsea jadi Islam. Salah. Dia Chelsea jadi emang Chelsea Islam, Chelsea jadi Tira. Chelsea jadi Tira. Jadi emang doanya Tamam semua ternyata saling berhubungan ya gitu ya. Iya. Semua Alhamdulillah. Tapi saling berarti berhubungan. signature Tira ini anak orang kaya dengan kostum yang bisa dibilang canggih High tech lah. Dan tadi ya dia nggak punya kekuatan super. Ya justru itu mungkin Justru ya yang- karena itu yang uniknya, untuk membantu. yang kita pertahankan dari yang klasik sampai yang sekarang berarti ya. Sampai sekarang. Betul. Sampai yang nanti series? Yang nonton series nggak boleh bilang mancing. Gagal pancingannya. Umpan lambung adanya kena tiang. Gagal pancingannya. Oke. Sekarang kan menyambut yang Tira series ini bakal ada komik yang versi revolusinya nggak sih? Soalnya belum ada kan. Ya Tira kemarin yang Revolusi. terakhir emang Di Revolusi. di sini ya. Iya. Godam Di putih Godam hitam Putih Hitam, sama ya. yang Patriot. Yang yang 1, 2, 3. terakhir Iya. Tira kan muncul di Patriot Prahara 1, 2 dan Pranaya kan muncul ya gitu. Nah kalau ada komik Tira versi revolusi seru juga sih. Ya jadi orang kaya jangan-jangan di balik platform-platform dia kan bisa jadi belum ada ya? Kayaknya bisa sih Bu editor yang mengusulkan gitu. Waduh, ditulis Kenapa mungkin enggak ya? ini konsepnya. Ada karena ada editornya. Siapa tahu. Ya kan teman-teman kalau kalian setuju bilang setuju di komen ya, ditulis di komen. Saya pengen Tira yang di revolusi. Yang nggak tahu mungkin siapa tahu di era revolusi Tiranya jadi apa? Jadi kayak ala-ala cyberpunk kayak gitu. Kalau nggak salah dulu pernah ada gitu fan artnya kan. Keren. Keren. Atau mungkin kita akan membuat versi Bumi Langit edisi yang cyberpunk guys. Jadi kayak mereka setengah robot gitu-gitu. Yoi. Keren sih. Ide bagus. Kita simpan dulu ya idenya Kak Pia. Simpan dulu. Ya, keren memang. Aku juga mungkin gara-gara teman-teman ternyata selain jagoan-jagoan yang sudah sering kita ceritain kayak Gundala, Virgo, Sri Asi, Tira ini juga termasuk salah satu yang kulihat sering dibikinin fan artnya. Dan salah satunya fan art Tira itu memang mungkin karena dia konsepnya high tech. Jadi Tira tuh bisa banyak banget yang dia terlihatnya kayak cyberpunk kayak gitu, yang kelihatan banget cakep lah pokoknya, rame gitu. Nah, kita balik lagi nih ke Tira yang Bumi Langit Cinematic Universe. Itu kan sebentar lagi nih dan 8 episode. Apakah
di situ akan muncul jagoan-jagoan lainnya. Apa belum boleh diceritakan? Langsung diginiin. Atau musuhnya deh, musuhnya siapa deh gitu. Apakah musuhnya ada juga berdasarkan komik? Pose standar kalau di grup WhatsApp, aku punya stiker gini, bilang nggak ya? Gitu. Nyebelin. Nyebelin kan? Nyebelin banget. Yang jelas yang menarik si Tira di Bumi Langit Cinematic Universe malah menceritakan originnya Tira. Originnya Tira. Kan tadi yang di versi komik nggak ada kan? Nggak ada. Nah diceritain ya di komik klasik maupun komik yang Patriot yang neoklasik yang sekarang originnya Tira tuh nggak ada. Original. Terus susah nggak sih bikin dari sesuatu yang dibikin nggak ada? Makanya berterima kasih banget buat teman-teman tim penulis seri Tira yang udah bikin origin keren banget. Keren banget. Oh. Susah. Kalau ditanya susah atau enggak, ya susah ya karena kita harus bikin sesuatu yang baru dengan menjaga roh yang lama gitu kan. Ya soulnya kan harus nyambung dari yang dulu ya. Betul. Karena semua karya Bumi Langit Cinematic Universe ini juga akan kembali setia pada komik-komik klasiknya dulu ya. Si cergam-cergam ini, cergam-cergam Adi Satria inilah yang menjadi inspirasi buat si Bumi Langit Cinematic Universe. Tapi kenapa Tira yang jadi series pertama gitu? Iya, kenapa dari semua jagoan-jagoan itu, kenapa Tira yang dipilih jadi series pertama di Jagat Sinema Bumi Langit? Nah, kan ceritanya kita sudah bukan kita, kami. Kami sudah merancang si Jagat Sinema Bumi Langit itu untuk beberapa tahun ke depan ya, teman-teman ya. Nah, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan itu, salah satu movie-nya adalah Godam Tira, yang juga sudah diumumkan di panggung di ICC ya kemarin ya, sebagai project berikutnya dari screenplay Bumi Langit. Nah, di film Godam dan Tira itu, Godamnya kan sedikit sudah diceritakan waktu Gundala ya. Awang ya, betul ya, sudah diceritakan sedikit udah curi start di Gundala. Tapi Tiranya sama sekali belum diceritain. Tiba-tiba judulnya Godam dan Tira. Makanya dirasa perlu untuk menjaga kontinuitasnya dan juga memperkenalkan kembali Tira menjadi karakter yang sangat disukai gitu ya dari Jagat Sinema Bumi Langit. Dirasa perlu. Oke, kita bikin originnya Tira nih. Tapi di series ini ada Godamnya nggak? Nah, aku baru mau nanya. Saudara-saudara. Aku baru mau nanya. Ini kan katanya bahaya, kontinuitas. Bahaya aku jadi bintang tamu di sini nih. Bahaya. Justru karena Anda yang tahu gitu, kami undangnya ke sini dengan harapan. Harapan bisa bocor tapi gagal. Gagal lagi. Harus lihat sendiri. Tapi masa sendirian Tiranya, kesian. By the way, dari judulnya nih, Godam dan Tira. Apakah bakal ada romance gitu? Atau ini kayak team up aja gitu? Iya, mengingat tadi ceritanya dari awal, dari cergam-cergam dulu, dari sini juga gitu, ada hint-hint kayak there is something between those two gitu. Godam dan Tira. Berharap. Bilang nggak ya? Keluar lagi ini. Sebagai orang yang nge-ship Godam dan Tira gitu ya, selain Godam dan saya, saya ada sih kayak sedikit harapan, mungkin ada menunjukkan kayak hubungan yang manis mungkin di antara mereka. Mungkin bisa tulis di bawah ya. Iya, ada scene dramatis, romantis lah. Ada itu yang punya harapan di film Godam dan Tira mungkin bisa nulis juga ya di situ nanti ya. Gitu. Tapi ngomong soal Tira nih ya, sebetulnya ada lagi Tira lain yang mungkin keberadaannya tuh nggak banyak yang tahu, tapi dia tuh pakai nama Tira juga. Jadi mungkin aku mau nanyanya ke kamu sih sebagai editor. Loh, kan di Virgo and the Sparklings itu iya betul. Di Virgo and the Sparklings itu kan ada nama karakter namanya Usi, ya kan? Yang keyboard. Yang keyboardis, yang paling jutek. Ya sama juga kayak Tira, jutek juga di sini. Yang paling crazy rich. Iya, crazy rich. Kaya juga sama. Kaya juga. Nah,
pas banget di Virgo and the Sparklings dia itu pakai nama panggung Tira juga. Kenapa kamu udah ketawa-tawa, udah kayak khawatir gitu mau ditanya apa? Tapi kenapa? Nah, pertanyaan tuh kenapa namanya Tira si Usi? Oke, kenapa namanya Tira? Betul. Sebenarnya balik lagi ke asal usul nama Virgo. Mereka membuat nama bandnya Virgo kan. Itu dari komik lama yang dibaca oleh ayahnya Riani. Jadi ya ada Riani nemu komik nih, ya udah kita pakai nama ini aja, komik Virgo gitu. Terus di situ juga ada tokoh-tokoh superhero lain kan seperti Camar, lalu Tira. Jadi mereka tuh sebenarnya asal comot aja sih. Oh, jadi bukan karena si Usi itu garis keturunan Tira, kan sama-sama kaya, siapa tahu kan ternyata mereka tuh garis keturunannya Tira yang dari Cergam, dari apa, karena kaya banget, akhirnya kaya 7 turunan termasuk keturunannya tuh si Usi. Ini bisa jadi fan teori yang menarik sih. ya. Ya siapa tahu saking kayanya kan. Jangan-jangan si Mas itu siapa namanya, butlernya itu? Sarip. Mas Sarip. Jangan-jangan Mas Sarip juga siapa gitu ya, nanti kalau dihubung-hubungin gitu digatuk-gatuk. Well, bisa aja sih. Mungkin bisa aja. Ya udah, kalian boleh berfan teori. Nanti aku baca-baca kan, siapa tahu bisa aku jadiin tuh. Oke, masuk di komik ini, masuk di komik ini. Bu editor. Oke, kalau misalkan aku pernah mengeditori novelnya Tira yang ada di Wattpad. Itu di sana tuh Tira itu punya naga, kekuatan naga, memanggil naga. Seperti apa sih memang kekuatan Tira tuh bingung. Kadang katanya teknologi, tapi ada mistis-mistisnya juga ya. Kalau yang datang kemarin pas di ICC, ini juga udah di spoil, aduh kacau. Wah, tapi kan teman-teman udah kan bilang ada naganya, aduh ini kok masuk sutradaranya nge-spoil. Oh, jadi itu ada naganya. Jadi itu rahasia harusnya. Harusnya rahasia. Waduh. Tapi siapa sih sutradaranya? Langsung mau dituntut gitu. Zahir. Halo Bang Zahir, nggak apa-apa, maafin si Nabilah ya, Nanti dia kita memang foto seperti bareng itu. sama Nabila. Tapi yang jelas kalau dibilang naga itu dari salah satu judul komik Tira yang paling penting ya, 9 Pintu Naga. Buat teman-teman yang juga baca komik klasiknya, cerita Tira ini banyak banget yang penting gitu ya. Pentingnya kayak gimana, Pak? Penting itu jadi ngaruh ke tanda kutip, itu bisa mengubah susunan si Bumi Langit Universe gitu. Penting gitu ya. Kayak misalnya si 9 Pintu Naga ini. Terus ada lagi beberapa cerita Tira favoritku, Raksasa Super, kemudian Misteri Singgasana Monk, terus Cahaya Kehancuran. Itu jadi cerita-cerita yang sangat penting buat keseluruhan semesta Bumi Langit. Nggak cuma memperkenalkan tokoh-tokoh seputar Tira, termasuk penjahat-penjahatnya ya, termasuk villain-villainnya, itu juga akan ngaruh. Misalnya gini, di cerita 9 Pintu Naga, di situ Tira bertemu dengan si siluman naga ini. Kan nanti muncul lagi di komik Patriot gitu. Oke. Jadi udah. Oh, yang raksasa itu ya? Betul. Ya raksasa benar-benar Betul. dan dia manggil Tira tuh baiklah Tuan Putri. Iya. Iya. Karena kalau di cerita si 9 Pintu Naga, mereka semua tunduk pada dia. Semua Semua berarti bisa dikalahkan. Ada 9 pintu naga. Ada 9 naga. banyak banget ya. Nah itu ceritanya mereka. Udah bisa bikin boyband naganya, keren. Jadi 9 ganteng. 9 naga ganteng gitu kan. Bisa bikin boyband. Kok nggak kepikiran deh bikin boyband dari naga ya? Ini memang dua mbak ini memang mikirnya suka out of the box. Suka halu gitu Suka ya. halu gitu. Iya, makanya saya kerja di sini karena saya suka halu sama karakter ganteng. Kan lumayan, Godam ganteng. Kayak gitu. Tapi berarti kekuatan Tira itu ada yang teknologi, ada yang naga gitu. Iya, Ada jadi yang kalau mistis. si naga ini sifatnya mistik ya. Ada di dalam dirinya. Kalau yang di versi komik. Gitu. Nah, itu juga lagi-lagi menjadikan si Tira menarik ya. Karena kayak Maza punya jin Katubi, kan jinnya ada di luar dirinya. Oh, Tapi sekarang sementara Godam dan Gundala kan berubah wujud. Tapi Tira memanggil naga dari dalam dirinya gitu. Nah itu Memanggil aja, tapi dia nggak bisa berubah jadi naga. berapa? Berubah jadi naga nggak dia? Oh, di komik ya? si Tira berubah jadi naga gitu. Kayak komik Jadi 10 loh naganya. Jadi 10 Jadi 10. naganya. Iya.
di komik nggak? Ya? enggak ya. Nah itu juga jadi asik gitu si masing-masing karakter ini jadi punya keistimewaan masing-masing ya, ya dari kemampuan supernya gitu. Asik sih. Oke. Penasaran itu tadi kayaknya ada berbagai tirai. Tadi nyebutnya di Sembilan Naga tuh muncul juga di komik Patriot ya, Patriot kayak gitu. Putih hitam. Di Putih Hitam di juga Putih ada. Hitam, terus yang berarti tirai itu udah muncul yang ada komik klasik pasti kan. Terus di komik yang di Facebook yang dia ketemu Virgo tadi. Kemudian yang di Patriot udah ada Patriot Prahara, Pranaya. Kemudian yang di Virgo and Sparklings ya, yang si Usi tadi kan? Iya. Meminjam nama aja sih kayaknya. Nama aja sih. Namanya. Dan yang di Godam Putih Hitam. Godam Putih Hitam. Apa ya tapi perbedaan antara semua tirai yang ada di satu sana? lagi yang di series. Yang di series ada lagi. Oh iya benar kan? yang Jadi ada di enam. DCU ya. Apa aja tapi perbedaannya? Kalau sama kan sama-sama kaya nih. Sama-sama tapi kaya. Chelsea Island di sana kaya. Kenapa? Chelsea Islandnya jadi kaya. Nggak boleh bacain. Langsung diam gitu. Langsung diem. Hardi cerah sekali ya bisa mengalihkan pembicaraan. Oke. Cerah banget sampai tadi ada guntur Sampai ada gitu. petir-petir. Ada petir-petir luar biasa. Asik sih. Dan masing-masing tirai ini juga ya jadi saling melengkapi ya, saling memperkaya gitu ya. Sama seperti kayak Gundala juga ada berbagai versi tirai ini menurutku sama-sama punya daya tarik masing-masing sih. Gak sabar melihat semuanya gitu ya. Iya. Oke, yang mana yang paling Kak Iman sukai? Tirai versi apa? Sebentar. Diingat-ingat dulu, coba. Ada Tira Udah Putih Patriot. Hitam sih. Wih, Padas. Ya. Saya juga. Aku masih paling suka dan dari semua versi Tira ya, aku masih paling suka yang versi Godam Putih Hitam yang ditulis oleh Tamam dan digambar oleh Irfan, dan beda tipis berikutnya malah Tira versi DCU. Oke. Kalau ditanya kenapa aku suka Tira versi DCU, harus nonton nanti dan kalian akan suka juga. Gitu, gengs. Berarti, gengs, saking kayaknya saking kerennya gitu, meskipun tidak bisa dibagikan sama Pak Iman. Kenapa? Bukan enggak, belum. Bisa. Sabar. Tapi kan di saat ini tidak bisa, berarti, Betul. tapi belum, Betul. guys. Berarti memang kayaknya kalau dari ekspresinya Pak Iman gitu, saking sukanya nih, berarti memang sekeren itu, guys. Karena kan Pak Iman Virgo ya, Virgo biasanya picky. Bukan Virgo, Zara Adisti Zara. Oh, betul juga. Aku Benar. bukan Virgo, bukan. Zodiaknya Virgo. Oh iya, zodiaknya Virgo gitu memang. kan. Betul. Kita tadi ngomongin tiranya. Nah, sekarang tuh musuhnya Tira itu apa aja sih? Soalnya tadi yang aku lihat dari judul-judul komiknya kan robot kungfu, cahaya kehancuran. Jadi musuhnya dia itu apa gitu? Kalau Agak aneh. di komik ya, yang membuat Pak Nono berbeda dengan Pak Hasmi dan Pak Wid, meskipun ketiga maestro cergam klasik ini sama-sama satu studio, Pak Nono ini dia hobi banget bikin setting-setting kerajaan antah berantah gitu loh. Oke. Yang fiksi ya, ya. kerajaan fiksi antah berantah gitu. Tapi karakternya high tech. Karakternya high tech, betul. Ya unik kan? Terus Yes. kekuatannya mistik. Kekuatannya mistik. Nah, Musuhnya? ini jadi menarik gitu ya. Musuhnya apa? Ada beberapa lawan Tira yang aku ini banget, yang langsung teringat ya. Terutama satu yang aku ingat banget tuh namanya Citrun. Cahaya kehancuran. Citrun, Ya. cahaya kehancuran. Jadi si Citrun itu dia adalah seorang patih. Ya. Patih ya, penasihat kerajaan Oh, ya. penasihat kerajaan. Patih yang dia nggak suka kalau ngeliat kerajaan A dan B bersatu. Saya tidak suka kamu rukun, ayo berantem Nah, gitu. betul. Jadi ceritanya ada dua kerajaan ya. Si pangeran dari kerajaan A dan putri dari kerajaan B. Terus terang aku lupa nama kerajaannya, tapi seperti itu. Mereka akan menikah. Oke. Nah, kalau mereka menikah, kedua kerajaan ini akan jadi lebih Bersatu. kuat, lebih makmur, apa segala macam. Nah, si Patih ini nggak mau. Kenapa ya? Gitu. Dia punya hidden agenda gitu ya. Iya, oke. Punya kelainan kayaknya. Nah, punya kelainan memang. Nah, Oh.
sampai akhirnya si Patih ini dikalahkan ya, si Citrun itu ya, si Patih ini dikalahkan dan dia tewas, jiwanya itu nggak tenang. Jadi dia bergentayangan sebagai bentuk cahaya yang terbang kemana-mana gitu. Oke. Makanya disebut si cahaya kehancuran. Dan si cahaya kehancurannya sangat powerful ya. Dia bisa memberikan nyawa kepada benda hidup. Oh. Gitu. Misalnya ada action figure, cahaya kehancuran itu masuk ke dalam action figure bisa hidup. Itu terjadi di komik Tira yang raksasa super. Oh, jadi raksasa super itu dari Citrun itu juga? Salah satunya yang membuat si raksasa super ini bernyawa, bisa bergerak, bisa mengambil, itu si Citrun. Dia masuk ke dalam si itu asal patung ya, raksasa super itu ya, patung. Si Citrun masuk ke dalam tubuh patung tuh, si patungnya hidup. Dia sepowerful itu gitu. Si Citrun ini. Dan sedikit berbeda dengan rosetannya Godam. Rosetan tuh berbentuk kalung ya, yang terbang kemana-mana mencari mangsa. Ini berbentuk cahaya. Ini kayak yang kalau bola api kalau ya kira-kira kayak gitu. Tapi ini kalau di komik kan ya cahaya gitu ya. Nah, si cahaya ini memiliki kemampuan destruktif. Jadi dia bisa nabrak temboknya hancur ya. Gitu. Jadi ini musuh yang sangat keren gitu ya. Ya si Citrun ini gitu. Kemudian ada lagi Durjana ini kakak seperguruannya Tora. Gitu ya. Tora itu siapa? Tora itu jagoan bumi langit yang lain. Oh. Nanti ada sesi lain ya buat Tora. Oke. Apakah dia itu juga tipe bos, dia ketua perguruan, tapi yang hidupnya happy joy gitu ya, mabuk-mabukan, main perempuan, judi dan lain-lain gitu, apa segala macam gitu ya. Namanya Durjana, sesuai kelakuannya gitu ya. Bapak emaknya mikir apa ya? Mungkin ya punya visi ke depan lah ya. Visi ke depan, tapi agak lain memang. Agak lain memang. Mungkin itu juga cuma nama panggungnya doang. Kita nggak tahu nama aslinya, tapi jadi beneran gitu. Ya Allah. Nah, yang menarik adalah dia ketua perguruan silat, gitu ya, Durjana ini dan memang sangat jagoan ya. Nggak mungkin jadi ketua perguruan silat kalau cupu gitu kan. Iya benar. Memang jago gitu. Belum lagi ada beberapa lawan-lawan Tira yang nanti dia kayak yang pertama di robot kungfu itu yang banyak berhubungan dengan teknologi. Asik sih si Tira ini juga kalau ada kesempatan baca komik-komik klasiknya, menemukan sesuatu yang lain gitu ya. Berarti kami harus menunggu Tira Remaster dulu dong. Tira Remaster ya, asik kayaknya sih. Dong. Bisa ada kalau ada Tira Remaster ya biar bisa baca teman-teman semua juga ya. Asik. Tapi tadi kan udah dibilang Tira itu kekuatannya ada mistis, ada yang itu. Tapi kenapa di Anasir? Oh yang si lingkaran itu ya? Itu lingkaran yang sering diceritain oleh Mas Oyas itu Tira nggak ada ya? Bilang nggak ya? Masa dirahasiain juga ya? Ini kemana Tiranya? Padahal Tira udah mau series. Tiranya nggak ditemenin nih sama jagoan-jagoan lain. Jadi pas di list siapa mau masuk Anasir, dimasukin tek tiba-tiba Tiranya nggak masuk, kan udah didaftarin. Mungkin dia lewat deadline ya. Ada. Aku curiganya jangan-jangan dia nggak masuk di kelompok yang itu kan baik ya, yang Anasir itu. Jangan-jangan di kelompok yang lain. Teori lain bisa. Teori lain lagi. Anasir villain misalkan kan? Ya Anasir villain boleh bisa. Tapi siapa tahu memang nggak ditemenin karena kayak kata Pak Iman tadi nggak tak deadline dia, jadi udah didaftarin ke panitia gitu. Oke. Dan emang kalau di komik ya si Suci itu jelek adat sih. Suci Suci pernah dia naik mobil ya, orang kaya kan, naik mobil. Susi dicergam ini Pak. Susi dicergam. Ingat ada adegan, lupa komiknya, nanti harus cek lagi. Dia naik mobil, lagi naik mobil sendirian, ya kan? Nanya jalan sama dua orang jagoan. Kayaknya ketahu deh. Yang dua-duanya juga sebenarnya dua orang nih jagoan juga yang lagi dalam wujud orangnya gitu kan. Iya. Nanya jalan,
mereka ngejawab, ya dia langsung pergi aja lagi, nggak bilang makasih, nggak ngajak, kan adat gitu ya. Aduh, tolong jangan seperti itu di kehidupan nyata ya, please. Biarlah Susi aja kayak gitu di komik, kelakuan Tira teman-teman Bumi Langit jangan kayak gitu. Ya bos. Oke nih, berarti yang berhubungan dengan Tira yang bentar lagi mungkin terbit atau rilis itu apa aja? Kalau teman-teman yang memang belum pernah baca dan punya Patriot dan Godam Putih Hitam, sekarang saat yang tepat sih. Kalau mau lebih tahu tentang Tira ya, saat yang tepat buat tahu tentang sosok Tira seperti apa. Jadi nanti waktu seriesnya muncul, Taika udah ada bayangan dan background gitu ya tentang sosok Tira. Vibe-nya gitu sebelum ya. Sebelum ditanya sama mereka berdua, Tira yang di komik dan Tira yang di series sama nggak ya? Nggak akan dijawab. Okay. Karena nanti akan nonton sendiri setelah baca komiknya baru ketahuan jawabannya. Tapi kayaknya memang untuk biar tahu sedikit crumbs gitu ya tentang Tira gitu, bisa gitu baca ini dulu. Aduh, ini pesan sponsor sebetulnya mungkin ya. Tapi memang kalau aku lihat sih memang untuk bisa tahu tentang Tira mungkin bisa dari sini dulu nih atau sama dari novelnya tadi. Oh iya. Bisa kalian bisa kalian baca gratis di Wattpad dan Storyal. Di Mangatun juga ada kayak. Kalau komik judulnya adalah Tira Perkara Pertama. Itu ya? buat novelnya ya. Novelnya. Tira Tapi kalau komik, aduh belum ada nih teman-teman. Ini dulu berarti. Iya, mulai dari Patriot dan yang Godam Revolusi Putih Hitam. yang belum ada komik. Kembali ke sini dulu ya. Yang jelas ada baiknya sih teman-teman rakyat Bumi Langit semua kenal dulu sosok Tira sebelum tayang di Disney Plus. Karena tak kenal maka tak tayang. Bener sih Pak. Tak kenal maka tak tayang. Yoi. Tak kenal maka tak tayang Pak Ranger 2022. Kalau teman-teman juga rajin mantengin si akun sosmed Bumi Langit juga kan kita sering berbagi kami sering berbagi info juga ya seputar jagoan-jagoan Bumi Langit di situ. Yang rajin mantengin sosial medianya Bumi Langit di situ sering banget loh ada fakta-fakta menarik. Bahkan yang yang bukan receh juga sih, kayak kecil-kecil trivia gitu juga suka ada tuh di situ. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan follow ya akun-akun media sosial Bumi Langit ya. Ya, di Instagram Bumi Langit Official dan jadilah rakyat Bumi Langit di Discord, gabung sama kami. Ini di Discord juga obrolannya lebih liar sih. Kalau teman-teman yang pernah ikutan obrolan di Discord pasti tahu ya betapa liarnya obrolan di sana ya. Sambil main game, sambil nanya-nanya gitu, sambil sebar-sebar teori. Nah, kalau misalkan kalian pengen gabung ke Discord, pengen ngepoin sosial medianya Bumi Langit, semua linknya seperti biasa ada di description box. Dan mas baca, gengs, di situ tuh sudah ada lengkap di situ. Kalian mau beli juga ada juga di situ di Bumi Langit Official Store, linknya ada di bawah gitu. Tuh gengs. Kalau kita udah ngomongin sosial media, udah ngomongin minta subscribe gitu, biasanya sudah berakhir kayaknya. Oh iya benar. Alhamdulillah, takut spoiler. Aduh. Senangnya ini senangnya ini berakhir kan. Dia lega kayaknya, dia dari tadi tuh deg-degan, makanya dia tadi begini-begini mulu ya karena khawatir misalnya aneh-aneh. Mungkin di sini udah berakhir tapi nanti di balik kamera ditanya lebih banyak. Dan tentu saja bisa dihindari untuk tidak dijawab. Ada pesan-pesan untuk rakyat Bumi Langit, Pak Iman? Untuk menutup mungkin acara kita hari ini. Atau untuk menggambarkan Tira tuh apa sih dalam satu kata gitu. Aduh. Silakan. Abis ini dicari. Rasanya kalau cuma satu kata kurang sih buat menggambarkan. Satu frase. Kalau satu frase kurang sih buat menggambarkan. Satu film aja Pak diceritain. Betapa trennya serial Tira nanti gitu ya. Greget sih. Greget dan asik. Oh, saya kira mau ceritain satu filmnya. Tapi tidak, ternyata tidak bisa dipancing. Greget itu udah berapa kali katanya keluar itu. Aduh, ya.
Berarti emang greget segitu banget. asik soalnya Iya. emang segitu asik ya. Berarti emang greget Jangan banget. lupa ya, nanti teman-teman kita nonton sama-sama Tira di Disney Disney Plus. Plus. Jangan lupa langganan guys, mulai dari sekarang biar bisa ditonton. Dan juga biar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru tentang Bumi Langit. Aku nggak bosen-bosen minta untuk selalu follow dan pantengin sosial media Bumi Langit. Kita tuh ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di TikTok, dan juga jangan lupa di subscribe Bumi Langit YouTube Nyalakan lonceng. channelnya. Betul, weh, udah jago, udah sering. Lonceng. Udah sering nih, ini tanda-tanda udah sering masuk podcast, udah tahu dia apa lagi yang akan aku ucapkan. Betul kata Pak Iman, di subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan informasi terbaru dan bocoran lain. Aduh. Bocor-bocor alusnya para narasumber di konten-kontennya Bumi Langit begitu. Nah, sekian mungkin ya, terima kasih sudah mau ngobrol dengan Makasih kami. Pia, makasih Nabil, makasih teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mantengin. Senang banget kadang-kadang aku lihat komen, wah aku suka banget nih mantengin podcast Bumi Langit. Nah, alhamdulillah kita terus berproses juga ya, pelan-pelan untuk menghadirkan konten-konten yang terbaik. Dan makasih banget untuk seluruh supportnya. Dan I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Bye bye.